warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komunikasi, perkenalkan saya Sarmila dari Program Pendidikan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan corporate branding dan juga corporate reputasi. Nah, kalian udah pada tahu nggak sih apa itu corporate branding dan juga corporate reputasi? Apakah dua hal ini adalah hal yang berbeda atau sama aja? Menarik. Jadi, yuk kita bahas. Mulai dari corporate branding. Apa sih itu corporate branding? Nah, jadi corporate branding adalah proses menciptakan dan memelihara identitas, citra, image, serta reputasi perusahaan di mata pelanggan, konsumen, ataupun masyarakat. Nah, corporate branding mencakup elemen visual seperti logo dan desain, dan corporate branding juga mencakup budaya perusahaan, nilai-nilai, serta cara perusahaan berinteraksi atau berkomunikasi kepada konsumen ataupun masyarakat. Jadi, corporate branding menjadi representasi menyeluruh dari nilai, tujuan, dan juga kultur perusahaan yang diwujudkan dalam berbagai elemen dalam proses menciptakan identitas yang tidak hanya terlihat secara visual, tetapi juga dirasakan melalui nilai, janji, dan karakter perusahaan yang ingin disampaikan ke audiens atau konsumen, sehingga menghasilkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Jadi, apakah corporate branding itu penting? Tentu, karena corporate branding merupakan aspek penting dalam strategi bisnis karena berfokus pada pembangunan citra, reputasi, dan identitas sebuah perusahaan di mata konsumen dan publik. Nah, corporate branding bukan sekedar logo, tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa corporate branding juga mencakup kepada budaya perusahaan, nilai-nilai perusahaan, komunikasi yang konsisten, dan juga pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada konsumen ataupun pelanggan. Nah, jadi tujuan dari corporate branding adalah untuk membangun dan memperkuat merek perusahaan dengan pengenalan merek yang kuat di benak konsumen dan juga membentuk citra yang positif. Nah, kenapa harus memperkuat merek? Karena agar dikenali dan dipercayai oleh publik, juga untuk membedakan diri dari pesaing dan membangun loyalitas atau hubungan jangka panjang dengan konsumen. Nah, jadi corporate branding berperan penting dalam membangun identitas dan reputasi perusahaan yang berkelanjutan dan menjadi faktor penentu dalam kesuksesan pemasaran dan pengembangan bisnis. Gimana dengan corporate reputasi? Corporate reputasi dapat dipahami sebagai persepsi menyeluruh dari publik terhadap suatu perusahaan, khususnya berkaitan dengan ekspektasi konsumen saat memutuskan untuk membeli produk atau menggunakan layanan dari perusahaan. Nah, dalam hal ini, reputasi berperan sebagai refleksi atas sejarah atau rekam jejak suatu perusahaan. Nah, jadi corporate reputasi bukanlah sesuatu yang terbentuk secara instan atau sederhana. Nah, corporate reputasi merupakan hasil dari proses interaksi atau komunikasi yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan dan berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, reputasi yang baik membawa dampak yang positif bagi perusahaan dan juga sebaliknya. Nah, corporate reputasi memiliki sifat-sifat mendasar yang menjadikannya sangat penting namun rentan. Apa itu? Yang pertama, bersifat historis dan terbentuk dari waktu ke waktu. Nah, berdasarkan dari akumulasi pengalaman dan interaksi perusahaan dengan lingkungan eksternal. Yang kedua, sulit untuk dibangun dan dipertahankan. Jadi, ternyata corporate reputasi tidak hanya sulit untuk dibangun, tetapi juga dipertahankan karena satu krisis kecil saja bisa merusak atau mempengaruhi reputasi yang selama ini kita bangun. Jadi, mempertahankan itu juga sangat sulit, guys. Yang ketiga, diperspektifkan secara berbeda-beda oleh setiap pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Nah, jadi setiap pihak menilai reputasi berdasarkan latar belakang, pengalaman, serta kepentingan masing-masing. Yang keempat, merupakan hasil evaluasi kolektif
yakni pandangan menyeluruh dari berbagai kelompok terhadap organisasi dalam berbagai aspek. Yang kelima, sangat dipengaruhi oleh komunikasi strategis yang menjadi alat utama dalam membentuk reputasi dan mempertahankan reputasi di mata publik ataupun masyarakat. Nah, jadi reputasi perusahaan terbentuk melalui serangkaian interaksi yang bersifat kompleks dan memiliki banyak dimensi. Nah, salah satu perusahaan atau brand yang berhasil membangun reputasi dan citra mereka di mata publik adalah Wardah Cosmetic. Wardah Cosmetic adalah produk lokal Indonesia yang sukses membangun brandingan dan reputasi mereka secara kuat. Nah, dari sisi branding, Wardah tidak hanya sekedar menjual produknya, tetapi menyampaikan pesan bahwa produknya aman, produknya halal, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, branding ini ditunjukkan lewat logo, slogan, iklan, dan juga pemilihan brand ambassador yang sesuai. Nah, semua itu tentunya dilakukan untuk menciptakan citra merek atau brand image agar kuat, konsisten, dan mudah dikenali oleh publik, khususnya perempuan muslimah. Dalam membranding produknya, Wardah juga menerapkan pengalaman pelanggan yang positif, seperti acara komunitas, pelayanan toko yang ramah, konten media sosial, dan juga promosi-promosi yang menarik. Semua ini membuat konsumen merasa nyaman dan terhubung secara emosional dengan merek Wardah. Nah, hasilnya banyak konsumen yang menjadi loyal. Artinya, mereka setia kepada produk Wardah dan merekomendasikannya kepada orang lain. Nah, dari sisi reputasi, Wardah juga dianggap sebagai perusahaan yang terpercaya, peduli terhadap nilai-nilai moral, dan juga tetap menjaga atau senantiasa menjaga kualitas produknya. Nah, reputasi ini terbentuk karena branding Wardah yang dijalankan dengan baik dan tidak asal-asalan. Nah, karena tentunya reputasi ini dilihat dari rekam jejak atau sejarah dari perusahaan Wardah itu sendiri. Nah, karena itulah banyak orang yang percaya kepada produk Wardah dan tidak akan takut atau ragu lagi untuk mencoba produk-produk terbaru dari Wardah Cosmetic. Nah, gimana teman-teman? Udah pada tahu kan apa sih itu corporate branding dan juga corporate reputasi? Nah, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Saya Sarmila pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!